warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ulu Jami, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya dalam acara diseminasi budaya positif. Adapun susunan acaranya: 1 pembukaan, 2 sambutan, 3 diseminasi, 4 penutup, 5 foto bersama. Untuk membuka acara diseminasi, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ulu Jami. Kepada Bapak Hadi Mulyono SPD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11, Bapak Andika dan Bu Hariwati. Yang saya hormati peserta diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Ulu Jami. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, kita bisa berkumpul di ruang multimedia, ruang yang mulia ini untuk mengembangkan suatu perubahan budaya yang mungkin selama ini di SMP 1 Jami belum positif, betul ya. Sehingga di sini ada budaya positif yang harus kita budayakan sehingga bisa tertanam dan terbudaya di lingkup SMP 1 Jami. Salawat serta salam selalu kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, sehingga kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syaraat yang mulia. Amin. Bapak Ibu dan peserta diseminasi budaya positif yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya pada calon guru penggerak angkatan 11 Pak Andika dan Bu Heri, bahwa memang ada transformasi pendidikan yang perlu kita geser. Yang selama ini mungkin Bapak Ibu sering ya atau mengalami, dan dalam pendidikan tahun-tahun yang lalu bahwa hukuman maupun penghargaan itu selalu biasa diberikan. Kita mulai digeser sedikit-sedikit bahwa ternyata hukuman maupun penghargaan itu mulai dihilangkan. Di kurikulum kita ini kita sudah tidak ada lagi sebenarnya tentang hukuman maupun penghargaan. Jadi kalau kita mau memberikan suatu motivasi, yaitu berupa apresiasi dan semuanya. Jadi kalau kita memberikan suatu hasil belajar misalkan ada yang di ranking 1, itu menjadikan suatu bidang bagi yang tidak memperoleh ranking 1. Nah, itu yang di teori motivasi ya semacam itu. Kita kembangkan dari yang intrinsik, yang dari termasuk yang hukum. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya, dulu ketika sekolah pernah mendapat hukuman dan sebagainya. Itu kan masih tersisa terus. Saya pernah dihukum dan sebagainya. Kedepannya bahwa kita itu sudah menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak peserta didik yang salah, dia harus bisa mencari tahu apa salahnya. Jadi dia akan menemukan sendiri salahnya apa dan bagaimana mengatasi kesalahan itu, sehingga tidak terdendam, tidak terbawa di dalam pikirannya siapa dulu yang pernah menghukum. Jadi baru waktu di SD, waktu di TK, di SMP dan sebagainya pernah mengalami hukuman ya.
walaupun pakai kata-kata verbal dan sebagainya itu akan tersisa di hatinya. Sehingga di sini ketika ada anak yang mengalami pelanggaran atau tidak sesuai dengan keyakinan atau sekali bahasanya adalah kesepakatan, kalau misalnya tanda petik, kemudian peraturan kelas itu digeser menjadi namanya kesepakatan kelasnya seperti apa. Ketika tidak sesuai dengan kesepakatan, maka dia akan mengetahui yang disepakati itu apa, dia cari bagaimana nanti tindak lanjutnya jika tidak sesuai dengan kesepakatan. Di sini mungkin Bu Eli maupun Pak Andika akan membuat proses untuk keyakinan sekolah. Sebenarnya kemarin kita sudah punya rencana yang tata tertib kemarin, tata tertib sekolah kita mau kita tutorkan di Pompel dan di komunitas belajar untuk membuat keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah yang akan kita terapkan itu seperti apa. Nah ini nanti akan sedikit diulas oleh Pak Andika maupun Bu Eli, sehingga nanti ketika kita membahas tentang keyakinan sekolah yang akan diterapkan di sekolah SMP Negeri 1 Jambi, ya kita bisa sudah memahami bahwa keyakinan itu yang istilahnya walaupun tidak ada aturan, tidak ada tertulis, dia akan yakin. Sebagai contoh misalkan tentang keselamatan, di peraturan lalu lintas ada kalau menggunakan mengendarai kendaraan itu harus pakai helm. Tapi kalau dia yakin bahwa helm itu adalah keselamatan, walaupun tidak ada polisi, tidak ada operasi, dia akan tetap memakai helm karena yakin bahwa helm itu adalah menjaga keselamatan. Tapi kalau dia tidak yakin karena dia hanya patuh pada peraturan lalu lintas, maka ketika ada operasi dia memakai helm, ketika sudah tidak ada operasi helmnya tidak dipakai. Jadi yang namanya keyakinan dan peraturan. Jadi walaupun tidak tertulis, kalau keyakinan dia akan tetap. Sebagai contoh juga ketika Bapak Ibu yakin ketika melewati jembatan yang angker harus klakson. Kalau yakin ya pasti akan dilakukan, walaupun tidak ada peraturan tulisan harus klakson. Tapi kalau yakin ya tetap akan diklakson. Itu keyakinan. Maka kalau kita yakin bahwa disiplin, kemudian tanggung jawab, itu yakin menjadi keselamatan, sebagainya mereka yakin ya mereka akan menjaganya, walaupun tidak tertulis di tata tertib dan sebagainya. Kalau yakin dia akan melaksanakan. Demikian untuk yang akan dibahas di diseminasi ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak Pak Andika dan Bu Eli, angkatan 11 Kabupaten Malang. Saya nyatakan dibuka dan selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya yaitu diseminasi yang akan dipaparkan oleh Bapak Andika. Kepada Bapak Andika kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Eli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, di sini saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Andika Ahmad Hanifudin. Saya selaku guru BK di SMP Negeri 1 Jambi dan sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 11 di Kabupaten Pemalang. Ya. Nah, untuk itu kita langsung saja ke agenda kita yang akan kita lakukan di sini, yaitu tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Ulu Jambi. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, marilah kita pertama-tama menyepakati dulu dalam forum diseminasi ini kita ada kesepakatan tentang yang pertama itu mendengarkan ketika penjelasan. Disepakati gitu? Terus kemudian
aktif menjawab dan memperagakan. Bisa ya disepakati? Oke. Nah, terus kemudian menghargai orang lain, kemudian menjaga kebersihan di area sini, bahwa itu boleh makan ataupun boleh minum sambil mendengarkan penjelasan dari saya, tetapi tetap menjaga kebersihan. Nah, terakhir yaitu semangat, tetap semangat untuk mengikuti diseminasi hari ini. Semangat ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan memulai itu beberapa akan kita lalui di sini, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, terus motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Pertama-tama perubahan paradigma belajar. Jadi di sini tentang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori. Jadi ketika pembelajaran kita setiap pembelajaran itu mengacu pada respon siswa. Jadi kita tidak mengacu pada kita selalu mengacunya pada responnya siswa, hasil akhirnya. Nah, dalam Stephen yang diutarakan dari Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership, ya, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas stimulus respon kontrol. Ya, selanjutnya kita mengetahui tentang stimulus respon. Stimulus respon dan teori kontrol. Dari stimulus respon itu tentang realitas kebutuhan kita sama-sama, responnya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, tentang teori kontrol di sini yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus kemudian model berpikir menang dan menang. Di sini ada menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol, ya, kontrol teori yang kemudian hari berkembang yang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol sendiri. Yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi guru itu dapat mengontrol murid, memaksa untuk murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ketika guru tersebut melakukan untuk mengontrol murid, artinya murid itu sedang menerima kontrol dari kita, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya ketika memotivasi siswa atau di sini ada penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol juga. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu.
adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa menjadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya. Terus kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengumpulan kinerja. Akan tetapi keefektifannya itu jangka waktunya tidak panjang. Ya. Ketika itu dilakukan, hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi kita di sini sebagai guru itu harus menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada kata-kata merdeka. Artinya murid itu akan merdeka dirinya sendiri. Nah, dari kata tersebut, seorang guru haruslah memiliki sebuah kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi. Nah, keenam kunci ini itu harus dimiliki oleh seorang guru untuk menciptakan budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya kita mempelajari budaya positif di sini agar terbentuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa, Bu? Apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, semuanya budaya positif itu akan terbentuk karakter-karakter seperti yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, tadi ke-6 itu kita akan membahas tentang disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif itu menurut Bapak Ibu di sini kira-kira apa? Monggo, ada yang mau disampaikan menurut disiplin positif? Kira-kira seperti apa? Monggo, Bu Uput. Terima kasih. Menurut saya disiplin positif itu adalah
disiplin yang muncul dari diri sendiri, bukan karena keterpaksaan atau pengaruh dari orang lain. Terima kasih. Ya, luar biasa untuk Bu Puput. Kita beri tepuk tangan untuk pendapat Bu Puput. Disiplin positif. Jadi dalam disiplin positif, dalam budaya kita, makna kata disiplin ya seperti tadi Bu Puput mengatakan bahwa dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya seperti itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya, biasanya ketika kita mengatur orang, ketika mengatur siswa itu tidak mau. Artinya siswa itu tidak benar apa enggak? Benar gitu. Seperti itu biasanya. Nah, dalam budaya kita masih sama seperti itu. Padahal di sini dikatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ haruslah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini kata-kata dari Bapak Ki Hajar Dewantoro dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Nah, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berdasarkan dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi disiplin itu juga ada dua, dari disiplin dalam diri kita sendiri dan juga harus dari luar. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ada pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai tersebut, nah nilai-nilai kebajikan tersebut itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, contohnya yang pertama itu peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen dan lain sebagainya. Kita juga mempercayai bahwa mungkin kalau disepakati juga tadi yang pertama menjaga kebersihan ruangan. Jadi artinya kita percaya bahwa nilai-nilai yang kita percaya adalah tentang kebersihan atau kesehatan. Nah, seperti itu. Kemudian tadi benar Pak Bubut, dari penjelasan dari Bu Bubut, itu disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Nah, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi mulai dari dalam diri kita untuk disiplin memunculkan motivasi internal. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Kita kira-kira motivasi kita sebagai guru di sini tentu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin motivasinya sebagai guru itu ingin dikenal sebagai orang, sebagai pendidik yang handal seperti itu. Nah,
Kalau motivasi dari saya sendiri sebagai guru, yaitu untuk mendidik generasi-generasi yang selanjutnya. Jadi untuk mendidik, mengarahkan atau menuntut anak-anak didik kita kepada perilaku yang baik. Nah, mungkin sebagian dari Bapak Ibu di sini, kira-kira motivasi dari Bapak Ibu di sini menjadi guru pasti berbeda sih. Coba kira-kira ada yang mau disampaikan untuk terkait motivasi perilaku manusia di sini. Monggo Bu Tika, kira-kira motivasinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya menjadi guru itu, saya itu keceplok Pak. Jadi karena ya waktu itu tidak ada pilihan lain. Kalau di daerah ya, kita kan tinggal di daerah, jadi kalau kuliah itu ya kebanyakan nantinya jurusan guru. Tapi ketika saya sudah kuliah menjadi seorang guru dan sekarang saya menjadi seorang guru, saya menikmati peran saya sebagai guru. Ternyata kok menjadi guru itu banyak sekali ya pahalanya. Kita bisa mengajarkan anak bukan hanya tentang materi pelajaran, tapi juga bisa mendidik karakter mereka. Itu Pak. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Bu Tika. Ya, luar biasa sekali Bu Tika. Tadinya kecemplung di dunia guruan, namun pada akhirnya setiap sudah ditindaklanjuti, akhirnya Bu Tika itu senang, ya, termotivasi dari dalam diri kita. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi setiap perilaku manusia itu didasari tentang rasa untuk menghindari ketidaknyamanan. Terus kemudian ketika ada peraturan itu ditindaklanjuti karena adanya hukuman. Saya akan melakukan itu agar tidak dihukum, seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua, motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi motivasi untuk melakukan itu semata-mata itu hanya untuk imbalan saja, upahnya mana gitu. Nah, terus kemudian ketika memerintahkan siswa, kadang-kala siswa itu sering meminta nilai yang tinggi, seperti itu. Kalau nilai yang tinggi tidak diberikan, ya saya tidak mau, seperti itu. Nah, itu merupakan motivasi perilaku yang sering muncul dari diri anak didik kita. Nah, kemudian yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ini motivasi ini itu sering sekali belum muncul pada diri anak-anak didik kita. Ya. Artinya apa? Ketika anak didik kita itu disuruh mengerjakan tugas ataupun mengerjakan sesuatu yang kita bantu, ya, seringkali anak-anak didik kita itu meminta imbalan, ataupun sebagai guru kita akan memarahinya, merasa untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, seperti itu. Jadi motivasi perilaku manusia ketiga ini itu harus kita munculkan. Oke, memunculkannya dari apa? Nah, memunculkannya kita ada keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kira-kira keyakinan sekolah itu sebenarnya apa sih? Menurut Bapak Ibu semuanya, kira-kira keyakinan sekolah atau kelas itu seperti apa?
Coba ada yang mau menyampaikan? Monggo, Bu Ika Pur. Baik, terima kasih Pak An atas waktunya. Menurut saya keyakinan sekolah itu atau kesepakatan kelas ya Pak An, kesepakatan kelas yang kita buat dengan anak-anak, contohnya agar anak-anak lebih disiplin dalam berangkat sekolah, kemudian masuk kelas, kemudian kalau ada sesuatu hal bisa izin terlebih dahulu dengan guru, itu untuk membuat anak lebih bisa disiplin dan mengerti keadaan dalam kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Ika Purnia. Ya, jadi menurut Bu Ika itu sebuah aturan di mana biasanya itu kalau siswa yang sedang izin, ya, mau izin keluar itu harus salam ya, salam dulu. Kemudian keyakinan sekolah itu juga dibuat dari seluruh siswa. Nah, benar kata Ibu Ika Kur seperti itu untuk keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Jadi disepakati di sekolah. Kalau menurut pendapat yang lain, monggo bisa disampaikan, Bu Hanifah. Ya, terima kasih Pak Aan. Untuk keyakinan sekolah ini merupakan salah satu cara ya yang efektif yang disepakati antara siswa dan guru dalam ini ya memadu perilaku di sekolah ya. Jadi untuk aturan-aturan ini disepakati bersama antara guru dan siswa yang ini akan menjadikan anak untuk lebih disiplin karena kesepakatan yang mereka buat atau keyakinan yang mereka buat itu dari ide yang mereka tuangkan atau yang mereka sepakati bersama ya. Dengan adanya seperti itu diharapkan anak-anak lebih bisa menerapkan itu tanpa merasa keterpaksaan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan Bu Hanifah. Oke, jadi di sini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas menurut Bu Hanifah yaitu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif ya. Artinya dalam perilaku siswa-siswi di sini agar terbentuk yang teratur seperti itu. Nah, jadi keyakinan sekolah itu mungkin harus dibuat di sekolah. Namanya juga keyakinan sekolah. Tetapi itu keyakinan sekolah itu bukan peraturan sekolah, beda. Nah, keyakinan sekolah adalah sesuatu yang diyakini di dalam sekolah. Memang melalui dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, terbentuknya keyakinan sekolah itu juga dari seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya kepala sekolah saja yang merumuskan peraturan sekolah untuk diyakini, tetapi kita sebagai guru-guru di sini, semua warga yang ada di sini, semua warga sekolah, kita harus juga menyumbangkan peraturan-peraturan sekolah tersebut. Nah, kaitannya dengan di dalam kelas, artinya kita harus juga membuat peraturan-peraturan yang ada di kelas yang kita sepakati di dalam kelas. Dengan siapa? Dengan murid. Nah, jadi di situ guru juga harus membuat keyakinan di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas di sini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Benar tadi kata Bu Hanifah, itu menciptakan lingkungan yang disiplin. Nah, kemudian dalam hal menyepakati kesepakatan kelas di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas.
Nah, dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di sini ada gambarnya juga, ya. Semua anak aktif untuk mengemukakan pendapatnya tentang peraturan-peraturan yang harus disepakati di kelas. Nah, kemudian ketika sudah diutarakan semuanya, siswa sudah mengutarakan semuanya, kemudian ditempel di tembok ataupun di papan tulis. Nah, kita sebagai guru itu mengklasifikasikannya itu kepada nilai-nilai dalam nilai-nilai kebajikan. Tadi nilai-nilai kebajikan apa Ibu? Bapak Ibu? Kira-kira tadi apa? Nilai-nilai kebajikan, saling menghargai, kemudian ada tadi bergotong royong. Nah, kemudian terus tadi kebersihan ataupun kesehatan. Nah, itu kita klasifikasikan ke dalam keyakinan kelas. Jadi di dalam keyakinan kelas itu kata-katanya itu harus kata-kata yang positif, tidak ada kata larangan di situ. Nah, biasanya kalau anak diberikan keinginan untuk mengemukakan pendapat antara keyakinan kelas, apa yang harus dihindari di sini? Pasti kebanyakan anak pasti mengatakan tentang jangan ataupun tidak boleh, ya seperti itu. Jadi pasti seperti itu. Nah, tugas guru di sini itu mengklasifikasikannya ke dalam pernyataan-pernyataan yang lebih universal, yang lebih diterima di siswa dan dipahami seluruh warga kelas. Nah, contohnya seperti ini. Yang di sini kesepakatan kelas 7D. Kira-kira seperti ini. Nah, tentu berbeda dengan kesepakatan kelas di 7B. Pasti berbeda. Karena siswanya juga berbeda dan keinginan siswanya itu tentu juga berbeda. Yang di 7D itu ada datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, menghargai pendapat teman, meminta izin ketika keluar, dan mungkin itu seperti tidak melakukan bullying pada teman, ya. Nanti artinya juga menghargai orang lain. Nah, di sini tentu juga berbeda dengan di kelas 7B. Kesepakatan kelas di kelas 7B itu sebelum memulai pelajaran di kelas siswa harus yang pertama datang tepat waktu, kemudian berdoa sebelum mulai pelajaran, yang ketiga menjaga kebersihan kelas, yang keempat menerapkan 5S, senyum, sapa, salam. Kenapa mereka seperti ini? Karena mereka ketika ingin ke belakang ataupun ketika ingin meminta izin, mereka harus salam dulu. Ketika mau masuk ke kelas harus salam dulu. Nah, terus kemudian menjaga ketertiban di dalam kelas. Di sini mereka mengatakan tidak boleh ramai, ya, tidak boleh ramai. Kemudian tidak boleh biasanya mengata-ngatain orang tua, ya. Terus kemudian tidak boleh berisik seperti itu. Jadi diklasifikasikan menjadi kata-kata yang universal, menjaga ketertiban di dalam kelas. Kemudian yang terakhir saling menghargai. Nah, itu semua tentang kesepakatan yang ada di dalam kelas. Nah, kayaknya kok pada sepi-sepi gini ya, gitu ya. Ini kurang semangat ini, ngantuk ya. Oke, biar tidak ngantuk, coba kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, ini saya mau ice breaking tentang biar aktif bergeraknya. Coba berdiri semuanya boleh.
berdiri semuanya. Nah, kita akan melakukan ice breakingnya itu namanya tangkap Eli. Nah, bukan Bu Eli ini ya, bukan Bu Eli ini, tapi tangkap Eli. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup Bapak Ibu mengacungkan satu tangan di kanan, ya, satu tangan, satu jari di kanan dan satu membuka, ya, satu membuka. Nah, ketika nanti saya bercerita kemudian mengatakan Eli, nanti Bapak Ibu bisa langsung menangkap jari temannya yang di sebelah kiri, ya. Paham gak? Paham gak? Nah, lakukan ketika nanti ada kata Eli, oke? Nah, coba harus ditangkap. Kalau mendengar kata Eli langsung ditangkap, oke? Siap ya? Nah, siap-siap dulu. Coba siap-siap dulu, oke? Perhatikan cerita dari saya. Suatu hari ada seorang yang bernama Eli. Nah, seperti itu. Nah, paham ya? Nah, jadi lanjut saja. Langsung ditangkap kalau mengatakan Eli. Oke, itu tadi contoh. Oke, jangan sampai ketangkap. Yang satu jangan sampai ketangkap, yang satu berusaha menangkap. Oke, gitu ya. Jadi pada suatu hari ada seseorang yang hidup di desa yang bernama Elo dan Eli. Ya, mereka semua sekarang sedang berada di sungai. Kemudian salah satu dari mereka yaitu Ella. Nah, salah satu dari mereka itu Ella itu nyemplung di kali. Kemudian si Eli kemudian menolong si Ella. Nah, jadi si Elo di sini hanya melihat saja. Namun si Elo masih mendongong. Ya. Nah, kemudian si Eli ternyata sudah selamat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Gimana seger deh? Oke, seger. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, berkat si Eli, bukan si Eli. Oke, ya, sedikit merefresh untuk kegiatan nanti mungkin bisa dilakukan di dalam kelas-kelas Bapak Ibu panjenengan di semuanya. Nah, kemudian dalam hal ini kita akan melanjutkan ke materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan Bapak Ibu panjenengan saat ini itu apa? Kira-kira pasti banyak nih, pasti banyak. Coba kira-kira ada yang mau berpendapat tentang kebutuhan saat ini? Coba Bu Wiwi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak Andrika dan motivasinya untuk berkomentar. Menurut saya kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan primer, sekunder. Insya Allah semoga sampai hayat yang primer ini akan selalu ada, karena primer itu sangat dibutuhkan dalam keseharian, termasuk juga perhatian dan kasih sayang dari orang-orang yang terdekat. Ya, kira-kira itu. Ya, tepuk tangan untuk Bu ini. Yang tadi Bu menyatakan bahwa kebutuhannya itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier mungkin Ibu. Nah,
Itu kalau kebutuhan primer itu yang paling utama. Nah, mungkin ada yang lain mau menambahkan kira-kira kebutuhan saat ini itu apa? Coba Bu Dewi. Kebutuhan saat ini ya sandang, pangan, papan yang cukup, juga kebahagiaan. Sudah. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bu Dewi. Ya, mungkin saat ini merasakan kebutuhan sandang, pengennya berbelanja gitu ya. Mau belanja check out. Terus kemudian sandang, pangan. Mungkin saat ini lapar, jadi kita harus butuh makan, ya. Mie ayam gitu deh. Nah, jadi tentunya pasti berbeda-beda tergantung dari kondisi-kondisi yang dilakukan. Ya. Pada saat itu, ketika saya di rumah mungkin ya, seperti kebutuhan dasar saya, ketika saat itu saya sedang di rumah, mungkin kebutuhan saya ingin dicintai sama istri saya di rumah, disambut, kemudian disambut dengan kata-kata yang lembut ya. Nah, itu seperti itu. Mungkin pada saat itu saya membutuhkan untuk keinginan dicintai. Nah, jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari tentang penyataannya. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, jadi itu pernyataannya. Terus kemudian kebutuhan dasar manusia itu seperti apa lagi? Yang pertama yang diutarakan oleh William Fraser itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup itu seperti tadi, makan. Ketika lapar pasti makan. Terus sandang, ya, kebutuhan primer. Terus yang kedua kasih sayang, rasa diterima. Nah, tadi sebenarnya ketika saya ingin di belakang, di rumah disambut dengan rasa kasih sayang. Ya. Terus kemudian kekuasaan. Mungkin ketika saya sedang marah, artinya sedang timbul rasa marah, ingin menguasai semua yang ada di situ. Terus kemudian kesenangan. Ketika saya ingin mungkin liburan gitu ya. Nah, saya ingin membutuhkan kebutuhan tentang kesenangan. Nah, terus kemudian kebebasan. Kita seringkali bebas untuk melakukan segala sesuatu di sini. Nah, terus kemudian bertahan hidup tadi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan dan kesehatan. Terus kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri memiliki pilihan, bebas memilih, terus mencoba hal-hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Kemudian kesenangan seperti tadi speaking, humor, ya. Terus kemudian bermain, terus tertawa. Nah, jadi mungkin kebutuhan yang tadi saya berikan itu mungkin kebutuhan saat itu Bapak Ibu inginkan. Ya. Nah, contoh kasus di sini yaitu Pak Dudidam, seorang guru dan wali kelas 9E di SMP Negeri 1 Urjami, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Bilal. Beberapa anak di kelas 9 yang lain telah datang padanya dan mengeluh Bilal seringkali meminta jajanan mereka dengan paksa dan juga tidak segan-segan untuk memalah ketika itu terjadi pada Bapak Ibu. Jika menghadapi seperti itu, seperti Pak Dudidam, ya,
apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa alasan Bilal untuk melakukan hal itu? Monggo, coba ditanggapi tentang pertanyaannya. Boleh, Bu Put? Terima kasih Pak Andika. Menurut saya kenapa Bilal melakukan hal seperti itu ya, tadi memalak teman, meminta makanan teman itu mungkin karena sudah terbiasa seperti itu, atau bisa jadi kurang perhatian dari orang tua, misalnya dari uang saku mungkin kurang, atau sudah dikasih lebih tapi si Bilalnya tidak bersyukur dengan pemberian dari orang tua, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Puput. Ya, jadi mungkin menurut Bu Puput juga alasannya banyak. Ya, tentunya mungkin karena uangnya kurang ataupun tidak ada rasa kasih sayang dari orang tua. Ya. Oke, jadi kita lihat ketika ada kasus seperti ini, sebenarnya mungkin kebanyakan guru itu memilih ingin melaporkannya saja ke BK. Nah, seperti itu. Jadi di sini dalam contoh kasus seperti ini, sebenarnya kita juga mampu untuk menyelesaikannya seperti semuanya. Ketika ada kasus seperti ini, kita harus identifikasi terlebih dahulu. Nah, contohnya ketika sudah diidentifikasi, nah kira-kira ada jawaban dari Bilal. Apabila jawaban Bilal ketika ditanya oleh Pak Duditya adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberikan uang jajan yang cukup untuk ia jajan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bilal adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita harus mengerti dulu keinginan apa yang mendasari perilaku tersebut. Kemudian yang kedua, ketika Bilal menjawab bahwa alasannya mengambil jajan temannya karena dia merasa senang, ya, merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikannya, nah maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Bilal adalah kebutuhan akan kasih sayang. Nah, justru seperti itu mungkin anak tersebut senang karena dilaporkan kepada orang tua, karena dia sendiri tidak berani untuk melaporkan kepada orang tua, jadi kurang kasih sayang. Nah, yang ketiga, apabila jawaban Bilal adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Bilal sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, ya, menguasai temannya pada waktu itu. Kemudian yang kelima, Bilal menjawab dia merasa kurang dengan uang sakunya dari orang tuanya karena ibunya selalu memberikan uang jajan hanya sedikit. Ya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan-makanan temannya yang beraneka ragam dan juga ingin memalak uang sakunya, maka Bilal sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah, jadi ingin merasa itu bebas, memilih jajanan dan mencoba jajanan temannya. Nah, alasan yang kelima, jika Bilal menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajahnya teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, ya. Jadi biasanya kan ada yang kalau diambil jajanannya itu pasti ngoyok-ngoyok. Nah, ingin seperti itu.
ingin dioyok-oyok. Terus kemudian ketika diambil jajanannya marah. Nah, Bilal itu merasa senang, ya. Artinya di sini berarti Bilal sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, terus kemudian dalam budaya positif itu tentunya juga kita sebagai guru harus memposisikan dari segi kontrol restitusi. Nah, sebelum kita melakukan mempelajari ini tentang posisi kontrol restitusi, ini ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Kira-kira Bapak Ibu di sini saat melakukan pembelajaran biasanya berperan sebagai apa? Kira-kira sebagai apa? Mungkin dari Bu Hanifah, kira-kira posisinya seringnya seperti apa? Assalamualaikum. Kalau saya sendiri itu lebih kebanyakan sebagai teman ya Pak, karena di sini biar mereka tidak merasa, apalagi untuk mama saya, mama matematika itu ketika segala sesuatunya kalau dikerasi atau digalai ya mungkin tidak ini orang nyantol ya, nggak nyantol gitu. Jadi saya posisikan diri sebagai teman. Jika mereka misalnya konsultasi hal-hal mata pelajaran yang tidak bisa, nah mereka tidak merasa takut atau canggung. Ya, jadi posisi yang biasa dilakukan Bu Hanifah itu sebagai teman. Coba mungkin berbeda dengan posisi yang dari Bu Lin. Saya sebagai guru merasa saya sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Kalau saya sebagai pembuat merasa bersalah, saya posisikan itu untuk menghindari kesalahan. Maka dia bisa sendiri, dia juga akan dia lakukan untuk nanti bisa diperbaiki. Dan untuk yang sebagai teman, kadang-kadang ada siswa yang curhat secara pribadi yang saya kasih solusi. Demikian. Ya, terima kasih. Jadi menurut Bu Min tadi membuat rasa bersalah untuk mengkoreksi siswanya ketika melakukan kesalahan. Gitu. Nah, terus kemudian juga sebagai teman Tuhan katanya. Seringnya seperti itu. Nah, untuk dalam posisi kontrol restitusi sebenarnya itu ada untuk memposisikan kita terhadap kedisiplinan siswa. Jadi yang pertama memotivasi dari identitas gagal ke identitas berhasil. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Kontrol posisi restitusi sebenarnya tujuannya seperti itu. Nah, untuk dari penghukum sendiri biasanya guru itu menghardik atau menyakiti ataupun menunjuk-nunjuk. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu biasanya. Terus kemudian hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Terus kemudian kaitannya dengan dunia luar, dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi di luar dunianya, mengkesampingkan. Terus kemudian murid akan lebih berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus kemudian dampaknya pada murid itu akan mengulangi kesalahan lagi. Kemudian ketika kita menjadi seorang membuat orang merasa bersalah, memposisikan diri sebagai membuat orang merasa bersalah, jadi kita akan mungkin lebih menceramai, terus kemudian lebih mengalahkan. Seharusnya
terus kemudian ibu kecewa. Nah, terus ketika itu guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali malah melakukannya. Ibu stres seperti itu. Istilahnya siswa itu merasa disalahkan. Nah, hasilnya di sini itu siswa akan menyembunyikan atau menyangkal, terus kemudian juga berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi di dalam dunia berkualitas dia akan tetap diakui. Terus kemudian murid itu berkata, seringnya maafkan saya. Nah, ketika diberi ceramah, terus kemudian dampak pada murid itu merasa rendah diri. Artinya dampaknya itu murid akan merasa kecewa sendiri. Terus kemudian ketika kita sebagai teman, guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi membuat alasan-alasan sebagai untuk mendisiplinkan siswanya. Terus kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi kira-kira seperti kita itu mencari alasan, ya, mencari alasan. Oh, yang kemarin sudah kita bantu, nah sekarang kamu yang melakukannya, seperti itu. Nah, terus hasilnya di sini akan ketergantungan, ya. Nah, kaitannya dengan dunia luar, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, sangat penting, ya, karena sudah dibantu seperti itu. Terus kemudian murid akan berkata, wah itu saya pikir Bapak Ibu itu teman, ya. Terus kemudian dampak pada murid itu lemah, tidak mandiri dan tergantungan. Nah, kalau tidak ada guru tersebut, itu pasti akan merasa minder seperti itu. Nah, terus kemudian sebagai pemantau, ketika kita memposisikan kita sebagai pemantau, nah guru akan menghitung dan mengukur. Nah, kita ukur atau menghitung kira-kira kesalahan itu akan berapa kali yang dilakukannya. Terus kemudian guru akan berkata, peraturannya apa? Nah, seperti itu. Terus kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi, ya. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas, mengingat-ingat peraturan tersebut. Nah, murid akan berkata berapa banyak, misalkan ini banyak bintang, ya, artinya berapa banyak nilai mungkin yang saya harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis, gitu. Nah, terus kemudian dampaknya pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Nah, jadi siswa itu mengharapkan mungkin hadiahnya apa. Terus kemudian tidak melakukannya itu karena ada sanksi, ya. Nah, dari keempat ini, dari kelima ini, yang terpenting yang harus kita yakini yaitu untuk menjadi posisi di kontrol manager. Jadi guru nantinya akan berbuat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangun seperti itu. Terus kemudian guru akan berkata, misalnya apa yang kita yakini. Nah, dari dasar keyakinan sekolah. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan. Ketika itu melakukan kesalahan, artinya akan menanyakan seperti itu. Terus kemudian hasilnya pada siswa itu menguatkan pribadinya, pada guru itu menguatkan pribadinya sendiri. Nah, kemudian
kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan tersebut ataupun keadaan yang salah. Nah, terus kemudian dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira semuanya sudah kita bahas di sini. Nah, saya ingin mengetes mungkin ya kepahaman dari Bapak Ibu di sini. Kira-kira ada kata seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa? Membuat merasa bersalah. Oke, ternyata betul. Terus kemudian ada kata seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum. Oke, penghukum. Terus kemudian posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Oke, betul. Terus kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, teman ini. Oke. Terus kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Pemantau. Oke. Nah, jadi dari posisi kontrol restitusi tersebut, di antara kelima posisi tersebut, itu sebaiknya seorang guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, yang terpenting itu manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Jadi selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, di sini ada kata-kata restitusi. Sebenarnya restitusi itu adalah pilihan. Ya. Jadi pilihan untuk memilih sesuatu, pilihannya tersendiri. Nah, dalam memilihnya itu ada segitiga restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari pendapat Gosen 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charlson Gosen 1996. Nah, adapun itu restitusi, ada yang tadi disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah, perbedaannya itu apa sih sebenarnya? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira kalau hukuman itu apa? Kira-kira coba Bu Ika mungkin. Terima kasih Pak Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, hukuman adalah sesuatu yang diberikan kepada murid atas tindakan atau perbuatannya. Nah, hukuman itu terkadang sifatnya itu spontan, bisa membuat murid itu merasa tersakiti mungkin ya, tapi tidak bisa membuat murid itu menyadari akan kesalahannya.
Jadi yang ada murid itu nanti akan merasa sakit hati dan bisa jadi membenci kepada guru yang memberikan hukuman. Itu Pak. Terima kasih. Pendapat dari Bu Tika, jadi hukuman itu yang merasa sakit. Nah, terus kira-kira konsekuensi, kalau konsekuensi di sini itu apa? Monggo, ada yang mau menjelaskan? Monggo, Bu Evi mungkin di sebelahnya. Ya, terima kasih Pak. Konsekuensi menurut saya berarti bagaimana tindakan yang tadi sudah dilakukan ya harus ada solusinya. Bagaimana solusinya itu? Seperti itu Pak. Ya, jawaban yang luar biasa ya. Kita tepuk tangan biar tidak masuk. Ya, untuk itu kira-kira apa persamaan dari hukuman dan konsekuensi di sini? Nah, dari disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, jadi tadi seperti yang dikatakan di awal, identitas gagal ke identitas yang sukses, dari hukuman menjadi ke konsekuensi kemudian restitusi. Nah, dari hukuman sendiri ada beberapa banyak pendapat. Nah, salah satunya mungkin sesuatu menyakitkan harus terjadi. Ya, tadi di hukuman itu berarti sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid, membuat murid itu tidak nyaman. Terus kemudian hukuman itu ada korban. Ya, terus kemudian murid akan tersakiti. Nah, kita tarik ke konsekuensi. Konsekuensi di sini itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, rasa tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek juga. Terus kemudian korban bisa diabaikan. Nah, murid dibuat tidak nyaman. Nah, seperti itu. Mungkin kita tarik ke restitusi. Restitusi merupakan pilihan, ya. Terus kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, korban mendapatkan ganti. Artinya di sini itu ganti melakukan kegiatan membenahi diri sendiri. Kemudian murid anak mendapatkan penguatan. Nah, jadi di dalam restitusi itu akan terbentuk seperti ini. Oke. Nah, ini kata-kata dari penghukum tadi. Hukuman. Awas kalau dilakukan lagi. Nah, terus di sini di konsekuensi itu yang dilakukan, lakukan apa yang saya katakan. Kemudian di restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi lebih slow, lebih lebih ringan seperti itu. Nah, perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi sering hukuman itu seperti itu. Nah, terus kemudian dari konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru di sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila pelanggaran. Ya. Di sini sudah mengerti tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi dalam segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri
dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, sebetulnya segitiga restitusi itu adalah sebuah cara. Ya, tentunya dari cara tersebut ada tahapan-tahapan yang ada di dalam segitiga restitusi. Nah, yang tahap pertama yang paling bawah, paling dasar itu menstabilkan identitas. Kemudian di sebelah kiri validasi tindakan yang salah. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu tahapan dari segitiga restitusi. Nah, dari menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses yang tadi. Nah, terus kemudian kata-katanya seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dan permasalahan dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Terus yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu kata-kata dari identifikasi. Nah, terus kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilakunya berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak didiknya. Nah, kata-katanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul ketika ada yang pukul-pukulan? Kemudian terakhir, menanyakan keyakinan. Tahap ini berarti menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak didik kita untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, contoh kata-katanya seperti ini. Apa nilai yang kita percayai di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kata-kata untuk meyakinkan diri pada anak yang sedang mengalami permasalahan. Nah, dari sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya, Seno mengganggu teman sedang serius membuat tugas. Ketika saya sedang piket keliling kelas, saya melihat seorang siswa laki-laki bernama Seno masuk ke kelas setelah meminta izin buang air ke kamar kecil. Dia langsung menghampiri Denny yang duduk di depan yang sedang serius mengerjakan tugas. Waktu itu guru yang mengajar di kelas 9A sedang keluar dan siswa hanya diberi tugas untuk dikerjakan. Seno menarik pena Denny dengan paksa dan sambil tertawa. Secara spontan Denny mengeluarkan kata-kata kotor. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan langsung ingin bergegas menghampiri mereka berdua. Saya menegur keduanya sejenak dan meminta Seno menemui saya ke ruang BK.
setelah jam pelajaran selesai. Itu contoh kasusnya. Nah, dalam kasus tersebut saya melakukan sebuah tahapan restitusi. Ya, jadi seperti ini tahapannya. Contoh yang saya lakukan. Ya, itu sekedar mendemonstrasikan apa yang saya lakukan kepada murid. Karena saya BK juga sering sekali mendapat permasalahan-permasalahan dari murid. Nah, terus kemudian segitiga restitusi ini juga bisa dilakukan Bapak Ibu di sini ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh murid. Jadi tidak semua permasalahan itu harus diselesaikan di BK. Jadi Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan sendiri untuk permasalahan-permasalahan apa yang sering dilakukan oleh siswa-siswinya. Nah, jadi itu semua dilakukan sebenarnya untuk menciptakan budaya yang positif. Oke. Nah, yang terakhir, terima kasih. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak dan kembali menggerakkan. Nah, ini kata-kata terakhir. Nah, jadi kita sudah di akhir ini. Kira-kira mungkin kesimpulannya, kira-kira di dalam diseminasi ini perasaan Bapak Ibu setelah mendapatkan diseminasi ini kira-kira seperti apa? Coba diutarakan, Bu Puput mungkin. Terima kasih. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya ini, saya merasa semakin nambah wawasan, pengetahuan, apalagi yang disampaikan oleh Pak Andrika itu jelas ya, antara materi dan prakteknya itu sudah sesuai dengan materinya. Terima kasih Pak Andrika.
tersebut. Terus mungkin satu lagi pertanyaan dari saya, apa manfaat dari diseminasi ini yang ada dalam Bapak Ibu semuanya yang didapat pada hari ini? Manfaatnya kira-kira apa? Bapak Ibu nanti. Ya, terima kasih Pak Andika. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak penggerak Bapak Andika SPD. Satu poin yang pertama itu adalah tentang posisi kontrol yang ada 5. Kalau tidak salah 5. Sepertinya saya sudah mencoba semuanya dari yang pertama dan yang kelima. Ternyata yang lebih baik adalah manajerial, posisi sebagai manajer. Nah, ini yang manajer ini insya Allah akan saya lebih tingkatkan lagi karena pernah mencoba tapi gagal. Ketika anak saya mencoba untuk mengevaluasi diri, ternyata mereka selalu jawabnya tidak bisa, tidak tahu. Atau ketika saya tanya, seandainya kamu dihina, apakah kamu akan terima ini? Ya terima aja Bu, orang saya dihina kok. Nah, ini kan berarti saya akan mencoba kembali posisi saya di bagian manajer. Nah, ini nanti dengan sedikitnya seringnya latihan-latihan, karena dulu saya pikir dengan guru sebagai penghukum, dengan guru sebagai memberikan rasa salah itu akan memberikan anak lebih baik. Ternyata dengan adanya kegiatan ini saya menjadi tahu, saya jadi paham bahwa yang terbaik adalah guru menjadi sebagai manajer. Itu poin yang saya ambil di hari ini. Terima kasih, semangat terus buat Pak Andrika, semoga menjadi guru penggerak yang tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Ya, terima kasih untuk Bu Wiwi. Coba kita kasih tepuk tangan untuk Bu Wiwi. Ya, akhir kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Luar biasa penjelasan dari Bapak Andika. Sedikit mereview tentang apa yang dipaparkan oleh Pak Andika, yaitu tentang budaya positif, di mana kunci dari terbentuknya budaya positif itu ada 6. Yang pertama, perilaku motivasi manusia, ada disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara diseminasi siang hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selaku moderator, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya mau Bapak Ibu foto bersama untuk dokumentasi. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu.